Halo semua, hari ini aku akan melanjutkan review buku dari buku Bishop Dweck dengan judul Seni Mendengarkan. Dan hari ini, di video kali ini aku akan membahas dari chapter ke-8 dan ke-9. Yang ke-8 adalah Suara Alkitab. Nah, kita harus tahu bahwa Alkitab itu isinya adalah firman Tuhan. Itu yang pertama harus kita tahu. Dan Alkitab banyak yang namanya sumber arahan buat setiap kita yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi, kita perlu tahu bahwa Alkitab itu adalah cara Tuhan atau cara Tuhan buat atau cara Roh Kudus untuk yang namanya menuntun setiap hidup kita gitu. Firman Tuhan yang diberikan di dalam hidup setiap kita itu bisa menjadi arahan di dalam hidup kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan akan lebih baik jika didasari oleh firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah terang. Jadi di Mazmur 132 ayat 17 berkata seperti ini, "Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi." Nah, ketika Tuhan telah berkata, firman-Nya telah berkata, Tuhan akan menyediakan pelita bagi orang yang diurapi. Apa sih pelita yang Tuhan berikan? Itu adalah firman-Nya. Jadi firman Tuhan yang diberikan Tuhan itu akan menjadi pelita buat jalan hidup setiap kita. Karena di bumi atau di dunia ini banyak kegelapan yang kita lewati, dan seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita have no clue apa yang harus kita lakukan. That's why Tuhan memberikan sebuah terang atau yang namanya pelita buat setiap hidup kita agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan di Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan itu adalah sebuah pelita dan terang bagi hidup kita. Jadi ketika kita ibaratnya kalau kita nggak menyalakan pelita itu, ya kita nggak akan bisa mendapatkan terangnya. Ya sama, ketika kita mau mendapatkan terangnya, ketika kita mau mendapatkan arahan, yang harus kita lakukan apa? Itu adalah baca firman, mencari tentang firman Tuhan, menggali atau membaca, yang namanya merenungkan firman Tuhan. Dari sanalah keluar arahan-arahan kemana kita harus jalan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan gitu. Jadi ketika kita menyalakan pelita itu, firman Tuhan, kita jadi tahu kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita lakukan. Bahkan ketika kita membaca firman, kita bisa yang namanya mendapatkan hikmat gitu. Nah, jadi firman Tuhan itu adalah sebuah arahan atau bantuan ibaratnya dari Tuhan untuk memberikan setiap kita itu pelita atau terang buat hidup setiap kita. Jadi di Yohanes 8 ayat 32 berkata seperti ini, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Pastor Berry pernah berkata, kita nggak bisa nih jadi anak-anak Tuhan yang hanya mau didoakan tanpa kita ini belajar tentang firman Tuhan. Pastor Berry juga pernah bilang, kita ini nggak bisa jadi anak Tuhan yang hanya mau dengar khotbah itu banyakin kesaksian. Karena kenapa kita kalau kayak gitu, kita nggak punya yang namanya weapon atau senjata. Kita nggak punya kunci bagaimana kita itu bisa mengalahkan atau mendapatkan kemerdekaan dari setiap apa yang membelenggu hidup setiap kita. Jadi firman Tuhan itu juga adalah kunci-kunci buat setiap kita itu dimerdekakan. Di Yohanes 8 ayat 32 tadi berkata, ketika kita mengetahui tentang kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, itulah firman Tuhan. Ketika kita membaca firman, kita mendapatkan kebenaran, dan itu semua yang bisa memberikan kita kemerdekaan gitu. Nah, firman Tuhan selain jadi terang, firman Tuhan itu juga adalah hikmat buat setiap hidup kita. Di Mazmur 119 ayat 98 sampai 99 berkata seperti ini, "Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan." Jadi firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang gak hanya sembarang lewat di dalam hidup kita, itu akan membuat setiap kita itu menjadi lebih bijaksana, lebih berhikmat gitu. Jadi firman Tuhan yang kita baca, atau ketika kita membaca firman Tuhan, jelas itu bukan sesuatu hal yang sia-sia, tapi itu akan membuat kita menjadi lebih bijaksana daripada musuh-musuh setiap kita. Kita akan lebih berakal budi daripada setiap orang gitu. Karena apa? Karena firman Tuhan yang ada di dalam hidup setiap kita. Nah, firman Tuhan juga bisa jadi apa sih? Firman Tuhan itu memberikan setiap kita itu pengertian. Jadi Tuhan itu memberikan setiap kita di hari-hari terakhirnya, Tuhan akan memberikan yang namanya pendeta-pendeta yang akan yang namanya mengembalakan setiap kita. Dengan apa? Dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi ketika kita memiliki gembala yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, terimalah pengetahuan dan pengertian yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita lewat gembala kita.
Sebab dia namanya 3 ayat 15 berkata seperti ini, aku akan mengangkat bagimu gembala yang sesuai dengan hatiku, mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Nah, ini penting buat setiap kita ketika kita sudah diberikan Tuhan gembala yang ada di dalam hidup setiap kita, jangan sampai kita jadi salah mendengar. Jadi suara gembala di dalam hidup kita itu juga penting, karena gembala menyampaikan firman Tuhan, dan suara gembala itu berisikan terang, pengertian, dan hikmat yang setiap kita butuhkan. Jadi kalau kita ini adalah domba, Tuhan mau kita ini digembalakan oleh gembala yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita. Jadi kenapa sih kita harus yang namanya saat teduh, dan bukan hanya saat teduh, tapi kita juga harus yang namanya membaca firman, dan bukan hanya membaca firman, tapi kita juga perlu memperlengkapi diri kita dengan yang namanya mendengarkan khotbah dari Pastor Berry. Kita juga perlu yang namanya mendengarkan khotbah dan membaca buku gitu untuk yang namanya pengetahuan di dalam hidup setiap kita. Nah, itu dari chapter ke-8, dan aku akan lanjut dari chapter ke-9. Ini membicarakan atau judulnya adalah 5 kunci untuk menang atas suara kedagingan kita. Nah, ini yang penting. Jadi ada 5 kunci dan aku akan sebutin semuanya. Yang pertama adalah, ingat kunci-kunci ini. Yang pertama adalah suara kedagingan setiap kita adalah keinginan manusiawi setiap kita. Suara kedagingan kita adalah perasaan fisik kita. Suara kedagingan kita mengatakan lakukan apa yang terasa enak dan mudah. Dan yang keempat, jangan turuti suara kedagingan kita jika setiap kita ingin diberkati. Dan yang terakhir, Anda dapat membungkam suara kedagingan dengan melakukan apa yang sulit dan berat untuk dilakukan. Nah, menarik ya. Jadi di Roma 8 ayat 6 berkata seperti ini, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi bisa dikatakan di chapter ini adalah keinginan daging atau suara daging itu sangat berbahaya kalau kita ingin ikuti. Nah, dengan kita mengetahui 5 kunci-kunci ini, kita bisa yang namanya membungkam setiap suara kedagingan kita. Dengan apa? Kita tahu bahwa ketika suara daging kita berteriak, suara jiwa kita berteriak, kita harus tahu itu adalah keinginan jiwanya kita. Dan yang kedua, kita harus tahu bahwa itu adalah semua adalah karena perasaan fisik kita, bukan suara iman kita, apalagi bukan suara roh Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketika dan kebanyakan suara daging akan berkata apa sih? Lakukan apa yang jiwamu mau, apa yang enak, apa yang mudah. Berbeda dengan suara roh. Kalau roh tuh mungkin suara daging kita berkata, udahlah hari ini gak usah berdoa, udah terlalu melelahkan, udah terlalu letih, Tuhan juga ngerti. Mungkin itu suara daging kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah apa? Jangan menuruti suara itu. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Dan cara kita membungkamnya adalah do opposite. Itu yang Pastor Berry selalu katakan. Ketika jiwa kita berkata, oke, berhenti berdoa, it's enough, cukup. Tapi yang harus kita lakukan apa? Lakukan lagi, lebih dalam lagi di dalam doamu, sampai suara daging itu berhenti atau bungkam di dalam hidup setiap kita. Memang itu bukan hal yang mudah. Kayak tadi di poin yang ketiga, apa sih? Suara daging itu mengatakan sesuatu yang mudah dan apa yang enak. Tapi kita harus garis bawahi, itu semua adalah keinginan jiwa kita. Dengan kita mengetahui ini semua, kita nggak akan menjadi anak-anak Tuhan yang langsung ibaratnya automatically mendengarkan suara daging. Tapi kita punya hikmat untuk setiap kita ini malah membungkam suara itu dan mendengar suara roh Tuhan di dalam hidup kita. Suara Roh Kudus, do opposite. Kalau jiwa kita berkata berhenti berdoa, selesai berdoa, cukup berdoa. Tapi yang harus kita lakukan yang seperti Pastor Berry selalu ajarkan, berikan extra mile buat Tuhan. Lanjutin, tambah 30 menit lagi, tambah 1 jam lagi untuk diam dan menantikan Tuhan di dalam doa. Ketika jiwa kita berkata, udahlah gak usah yang namanya melakukan gak usah baca firman, gak usah baca buku rohani. Yang harus kita lakukan apa? Do opposite. Buat suara kedagingan itu bungkam di dalam hidup setiap kita. Jadi aku berharap dari video ini kita bisa praktek. Mungkin itu semua terdengarnya gampang, tapi percaya itu adalah hal-hal yang sulit. Jadi penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Jadi bukan hanya dengan saat teduh dan itu cukup, tapi penuhi hidup kita dengan yang namanya firman Tuhan, dengan yang namanya mendengar suara gembala kita. Karena di dalam suara gembala kita ada terang, pengertian, dan hikmat. Karena itu semua, karena gembala kita menyampaikan firman Tuhan. That's why kita harus baca buku, kita harus dengar sermon gitu. So I hope setiap kita bisa belajar dan praktek. So thank you buat setiap teman-teman yang sudah nonton video ini. I hope dari video ini bisa memberkati teman-teman. God bless.